Siapa sih dalang yang menyebutkan bahwa kalau kita mengkonsumsi daging atau turunannya itu bisa bikin kolesterol dan permasalahan jantung? Diet karnivor atau diet zero karbo, sederhananya kalian cuma perlu konsumsi produk hewani, baik itu sapi, ayam, ikan. Jadi kalian itu nggak boleh konsumsi buah, nggak boleh konsumsi sayur-sayuran, rempah-rempah, minyak, biji-bijian. Tapi kalau kita merujuk ke diet berbasis daging, itu sebenarnya banyak golongannya. Ada yang The Lion's Diet, yang konsumsinya hanya dari daging ruminansia. Ada juga yang mengarah ke animal based diet. Nah, kalau carnivore diet yang kayak gue bilang tadi, jadi hanya produk hewani. Buah-buahan pun dibatasi. Ini menurut beberapa literatur loh ya, karena kalau kalian ada yang bilang carnivore diet tapi masih aman konsumsi buah-buahan atau masih boleh masuk rendah karbo, ya monggo bisa kasih tahu ke gua di kolom komentar artikelnya soal itu. Jadi biar kita sama-sama belajar ya di sini, karena kalau yang gua tahu diet carnivore itu seperti itu adanya menurut beberapa artikel dan literatur yang gua telusuri. Cuma makan daging-dagingan, minum kopi berarti nggak boleh kan ya? Ngeteh juga nggak boleh kan, dari biji-bijian dan dari daun-daunan kan. Terus kalau nongkrong kayak gimana dong ya? Ya di resto. Pertanyaannya adalah, kenapa orang tersebut mengikuti diet karnivor? Apakah itu wajib? Nah, ada dua alasan mereka itu mengikuti diet karnivor. Pertama, itu dari segi pengobatan atau terapi, mengurangi atau mengatasi gejala-gejala kayak autoimun, intoleran ya. Dan alasan kedua adalah orang-orang yang pengen nurunin berat badan, pengen menurunkan body fat. Nah, orang-orang yang memilih di alasan pertama tadi itu mengikuti diet karnivor karena pola makannya itu bisa mengobati depresi, kecemasan, radang sendi, diabetes, obesitas, dan masih banyak lagi. Menurut Shawn Becker, seorang dokter ortopedi yang mendukung pola makan karnivor ini. Nah, sekarang kita telusuri literaturnya, ada nggak yang membuktikan soal itu. Apa kaitannya antara diet karnivor dengan kesehatan jantung atau kardiovaskular? Bukankah kalau kita itu banyak makan daging dan lemak yang mengandung lemak, kolesterol kita bakal naik ya? Yang pada akhirnya akan beresiko juga ke penyakit kardiovaskuler kan? Ini sebenarnya masih kontroversial. Siapa sih dalang yang menyebutkan bahwa kalau kita mengkonsumsi daging atau turunannya itu bisa bikin kolesterol dan permasalahan jantung? Faktanya tidak sesederhana itu kawan. Bahkan di studi ini bilang nggak ada kaitannya red meat dengan jantung. Yang ada kaitannya itu adalah processed food, processed meat, daging olahan, sosis, nugget, bakso, daging asap ya, dan masih banyak lagi jenis yang lainnya. Jadi daging merah segar itu justru lebih menyehatkan. Ya biasanya penyebab lainnya itu dari pengolahan dan juga pencampuran atau penambahan ke daging itu sendiri. Misalkan dikasih santan, dikasih gula, garam, kecap, saus. Sama halnya dengan orang yang bilang kalau makan telur sama kuningnya itu bakal naikin kolesterol, bahaya buat jantung. Kata siapa? Yang gua telusuri juga literaturnya di situ ya, biar gua nggak asal ngomong juga. Sebenarnya nggak ada kaitannya antara telur dengan penyakit kardiovaskuler. Bahkan di studi meta-analisis itu menyebutkan nggak ada kaitannya antara lemak jenuh dengan penyakit kardiovaskuler. Nah, inilah landasan para diet karnivor itu bisa mengatakan makan daging tetap bisa bikin jantung Anda baik-baik saja dalam kondisi sehat. Tapi ada pengecualian di sini. Ada satu studi penelitian yang menyebutkan kita hanya boleh mengkonsumsi lemak jenuh kurang dari 10% dari kalori harian. Lebih dari itu beresiko mengarah ke penyakit kardiovaskuler, terutama ke jantung koroner.
Balik lagi ya, memang kalau yang berlebihan itu nggak baik. Itu lemak jenuh loh ya. Yang kita tahu lemak itu kan banyak jenisnya. Tapi karena ini diet karnivor yang makan daging, maka dominannya temennya ya lemak jenuh. Seluruhan kalori harian kita 90%-nya berarti harus dari daging dong ya. Wah, ya mau gimana lagi? Masa mau dikombinasikan sama karbo? Kan ini karnivor ya. Dan studi lain itu menyebutkan ada korelasi yang kuat antara rendahnya konsumsi buah dan sayur dengan penyakit jantung, kanker. Jadi semakin sedikit kita makan buah dan sayur akan semakin berisiko. Apalagi gak makan keduanya sama sekali. Dan studi tadi itu diperkuat oleh studi yang lainnya yang menyebutkan bahwa konsumsi buah dan sayur itu akan mengurangi resiko terserangnya penyakit jantung, kardiovaskuler, dan juga penyakit kanker. Jadi persoalan apakah diet karnivor ini aman untuk kesehatan kardiovaskuler secara menyeluruh itu masih abu-abu. Perlu studi yang lebih dalam yang bisa berbicara dan memastikan soal itu, apalagi untuk jangka panjangnya. Ada yang mengaitkan juga diet karnivor akan mengurangi inflamasi atau peradangan. Nah, kalau kita berbicara soal peradangan ya, itu kan aktivasi dari sistem kekebalan tubuh kita ya. Coba kita mengarah ke studi yang satu ini. Kalau kita baca-baca studi ini lebih detail, intinya di situ menyebutkan yang konsumsi rendah karbo itu lebih sedikit peradangan ketimbang konsumsi tinggi karbo. Nah, dari situlah beberapa diet karnivor menyimpulkan bahwa kalau lebih sedikit karbo aja bisa lebih sedikit peradangan, apalagi karbonya dipangkas lebih dalam, bahkan zero karbo. Jadi hanya protein dan fat prioritinya. Padahal kalau kita balik ke studi tadi juga, itu tadi sebenarnya punya sudut pandang yang lebih luas. Seperti banyaknya studi yang lain yang bilang bahwa diet rendah karbo itu lebih baik daripada diet tinggi karbo. Dan kelompok diet yang rendah karbo tadi juga mengkonsumsi protein 2 kali lebih banyak biar kalori hariannya tadi terpenuhi. Dan ini akan membuat dua sudut pandang. Apakah manfaatnya itu berasal dari pengurangan karbo ataukah peningkatan asupan protein? Ya kan? Barulah gua jawab. Buat orang yang memilih alasan kedua, yaitu bisa buat membantu diet atau menurunkan berat badan atau menurunkan body fat. Konsepnya kayak gini ya. Protein itu kan bisa merilis hormon kenyang tuh, sedangkan karnivor dia kan pasti banyak konsumsi protein, dan itu bagus buat kita-kita yang bisa kenyang lebih lama, yang pada akhirnya itu bisa menyebabkan berkurangnya asupan kalori harian dan selanjutnya bisa membantu menurunkan berat badan. Landasannya apa? High protein, low carbs itu biasanya menjadi andalan ya di setiap studi yang membuat keefektifan soal weight loss itu bisa maksimal. Masih belum nemu punchline-nya ya. Low carbs, bukan zero carbs. Jadi karbo tetap berperan di situ, tapi dalam kondisi yang rendah. Sedangkan diet karnivor seperti beberapa artikel bilang itu priority protein fat. Apakah bisa diet kita itu gagal kalau menerapkan carnivore diet? Ada yang bilang kalau kita menerapkan diet karnivor itu kelebihannya kita itu nggak usah ngitung kalori. Cukup sajikan dan makan, maka kenyang itu pasti bertahan lama. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau ternyata asupan harian kita itu dominannya ternyata lemak bukan protein? Kan daging itu macam-macam ya. Ada yang 90% daging, 10%-nya lemak. Ada yang setengah-setengah, ada yang lebih dominan lemaknya ketimbang dagingnya. Terus gimana? Sebenarnya fat dan protein itu sama-sama bisa bikin kita itu kenyang lebih lama. Cuman lemak itu menyumbang 2 kali lipat lebih tinggi kalori dibanding dengan protein. Jadi yang kita anggap makan sedikit lemak itu ternyata udah nyetok kalori berlebih. Sedangkan apapun itu makanannya, apapun itu dietnya, kalau konsumsi lebih dari kalori harian, maka akan sulit untuk menurunkan berat badan. Tapi kan gak mungkin juga, kan kita kelebihan kalorinya, kan kita makan aja udah kenyangnya lebih bisa bertahan lama. Siapa di sini yang bisa menjamin orang yang kondisi awalnya obesitas gak bisa makan daging
dan lemak lebih banyak dari kalori harian. Gua sarankan walaupun kalian diet karnivor tidak menghitung kalori, kalian harus tetap pinter, harus tetap jeli dalam memilah-milah jenis protein yang akan kalian konsumsi dan lemaknya dari mana saja dan jumlahnya yang tepat sehingga protein yang didapat itu lebih dominan ketimbang lemaknya. Dan saran gue juga sebaiknya pilih sumber hewani yang lagi fresh, bukan yang olahan yang kayak gue bilang tadi, bukan pula yang high processed food. Apakah ada kaitannya kalau kita makan daging atau diet karnivor ini dengan kadar testosteron? Bukankah ketika kita makan daging yang berlemak itu biasanya bisa menaikkan kadar testosteron kita? Walaupun diet tinggi lemak itu bisa meningkatkan produksi testosteron karena sebenarnya ada literatur yang menyebutkan soal itu. Tapi perlu dicatat juga nih, itu belum bisa membantu untuk menghilangkan lemak apalagi membentuk otot lebih cepat atau bikin badan kalian itu tiba-tiba berotot lebih cepat. Kalau alasan kalian diet karnivor biar testonya bisa lebih naik, angkat beban pun juga bisa meningkatkan kadar testosteron bahkan sampai 15% pasca latihan loh. Tapi apakah dengan latihan beban saja bisa menambah massa otot dan menghilangkan lemak? Tentu tidak. Maka dari itu, diet karnivor saja belum tentu bisa meningkatkan kadar testo. Karena yang kayak gitu-gitu tuh sangat kompleks. Gak bisa dipukul rata hanya dengan diet, maka semuanya itu bakal terselesaikan. Tapi ada segi kekurangan juga jika kalian menerapkan diet karnivor. Ya sebenarnya semua diet itu ada sisi positif dan negatifnya ya. Tiap orang punya respon yang berbeda-beda. Karena ini hanya fokus hewani, maka resiko kekurangan unsur hara mikronutrien tertentu itu mungkin terjadi. Tinggi vitamin, tinggi mineral, tinggi serat, tinggi antioksidan, biasanya julukannya buat siapa? Sering diarahkan ke tumbuh-tumbuhan, baik itu buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, ya kan? Dan ketika kita kekurangan itu, maka tubuh kita pun akan bekerja kurang maksimal. Gue beralih ke diet karnivor karena buah, sayur, biji-bijian sekarang itu udah GMO, udah banyak pestisidanya. Yakin daging yang lu makan itu sehat, nggak disuntik hormon, pakannya juga yang bergizi, nggak penyakitan. Kesimpulannya, diet karnivor ini bagus sebenarnya untuk diet untuk jangka waktu yang pendek dan masih belum jelas untuk jangka waktu yang panjang itu seperti apa dalam kondisi kesehatan ataupun hal benefit yang lainnya, karena gua belum nemu literatur yang membahas kondisi jangka panjang dalam hal kesehatan yang menerapkan diet karnivor itu sendiri. Dan diet karnivor ini juga berperan baik untuk yang punya penyakit gula atau yang sugar craving. Jadi itu bisa menjadi opsi buat merubah habitnya menjadi lebih sehat. Jadi dalam analisis terakhir, pola makan karnivor itu hanyalah versi yang lebih ekstrim dari pola makan rendah karbohidrat lainnya yang ada. Dan diet karnivor ini tidak berlaku untuk semua kalangan. Menurut pendapat gua, diet karnivor ini lebih cocok buat orang-orang yang punya ekonomi menengah ke atas. Konsumsi produk hewani untuk keseharian itu nggak menelan biaya sedikit bro ya. Telur, ayam, ikan, apalagi daging, red meat itu udah pada mahal sekarang. Kalau buat kalian yang ngejar proteinnya aja masih dari tahu, tempe, kedelai, sangrai, ya sadar diri aja lah. Gak usah maksa ya. Jadi sebenarnya apapun diet yang ingin Anda terapkan, pastikan Anda menikmati itu, sanggup menerapkannya, mendapatkan progres yang signifikan yang sesuai dengan yang Anda harapkan, menjadikan itu bagian dari kesehatan, bukan penderitaan, dan lebih pentingnya bisa Anda terapkan dalam waktu yang lama. Jika tidak, maka rubah program diet itu dan pilih jenis diet lain hingga cocok di badan Anda. Terima kasih sudah nonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.